Itu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar. Anakku yang saya banggakan ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu definisi puisi, unsur-unsur yang membangun puisi, sampai nanti dengan kita coba untuk mendemonstrasikan puisi ya. Sebelum saya lanjutkan ya, dari istilah puisi saja kalian tentunya sudah tidak asing lagi ya. Apa yang dimaksud dengan puisi mungkin kalian juga sudah, beberapa anak sudah mengetahui, bahkan mungkin ada juga yang sudah pernah membuat puisi atau membacakan puisi, entah itu di SMP-nya atau kemarin kalian pada saat di rumah, itu bisa saja kalian membuat puisi sendiri. Nah, sekarang dari definisi puisi sendiri, kira-kira ada yang bisa mengetahui apa itu puisi sepengetahuan kalian saja? Apa itu puisi? Ungkapan hati. Ada lagi? Karya sastra. Ungkapan hati, karya sastra. Ada lagi? Apa itu puisi? Karangan Panji. Puisi apa adalah sebuah karya sastra yang berasal dari ungkapan hati, seperti yang tadi disampaikan teman kalian. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, ya, peserta didik dapat mengidentifikasikan suasana, tema, makna, dan amanat beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi. Nanti langkahnya kalian cari tahu dulu apa itu unsur-unsur puisi ya. Sebelum nanti juga saya jelaskan ya. Jadi kalian bisa mencarinya mungkin melalui kedua. Tujuan pembelajarannya kedua, nanti selain kalian dapat mengidentifikasikan suasana, tema, dan lain sebagainya, kalian harus dapat mendemonstrasikan atau membaca sebuah puisi. Jadi nanti kalian tak kasih puisi antologi dari Khairil Anwar, silakan kalian pilih, kemudian kalian belajar untuk membaca puisi, lalu dipresentasikan di depan satu-satu ya. Nah, sekarang kita masuk pada unsur-unsur puisi. Unsur pembangun puisi itu yang pertama ada apa? Apa? Diksi. Apa itu diksi? Apa? Unsur pembangun puisi itu ada dua, yaitu yang dari dalam itu namanya intrinsik, kalau yang dari luar namanya ekstrinsik. Sifatnya bagian dari pemilihan kata. Ya, jadi diksi itu pemilihan kata. Karena kalau kamu membuat puisi, tidak mungkin kata yang digunakan itu kata-kata yang umum atau yang baku. Biasanya kata-kata yang mengandung ungkapan ya, atau kiasan. Nah, diksi merupakan bagian dari pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Jadi unsur yang pertama itu ada dari luar atau ekstrinsik. Yang pertama ada biografi, kemudian yang kedua ada sosial, yang ketiga ada nilai. Dulu LKPD untuk kalian memudahkan mencari unsur-unsur ya. Ini saya bagikan dulu satu persatu. Setelah ini, sebelum nanti kita lanjutkan, silakan kalian temukan dulu unsur-unsur yang sudah saya garis besarkan tadi. Kalian bisa menemukannya di internet atau mungkin di buku panduan yang sudah kalian terima itu ya. Nanti kemudian setelah itu kalian bisa presentasikan satu-satu. Apa itu tema, rasa, nada, dan amanat ya. Sambil mengerjakan, ada yang belum hadir atau tidak masuk? Kurang satu ini yang nggak masuk, siapa ini? Gale yang nggak masuk? Ya, Gale. Ya. Ya, silakan.
yang saya panggil namanya, ya, silakan maju ke depan untuk dipresentasikan hasil jawabannya. Yang lainnya silakan menanggapi dari jawaban teman kalian ya. Kevin, iya, maju. Presentasikan dulu jawabannya. Mulai dari ya sini. Unsur-unsur puisi di situ saya tuliskan 4 saja: tema, rasa, nada, dan amanat. Menurut kamu, silakan dipresentasikan jawabanmu. Silakan. Menurut saya tema adalah tema merupakan pokok pembicaraan dari sebuah puisi yang sering diartikan sebagai ide dasar dari puisi. Terus rasa atau feeling dalam puisi diartikan sebagai sikap penyair terhadap apa yang ditampilkan. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacaan seperti merenungkan, menertawai, dan meraih amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh sang penyair ataupun tujuan dia membaca puisi tersebut. Rasa sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Nada sikap penyair terhadap pembacanya. Amanat pesan dan pesan yang disampaikan pengarang melalui cerita. Ya, beri tepuk tangan dulu buat kita. Menurut kita, tema adalah gagasan pokok, sedangkan rasa adalah sikap penyair terhadap pokok. Kalau nada sikap penyair terhadap pembacanya. Ya, jadi rasa ini sikap terhadap tema atau pokok, nada sikap terhadap pembacanya. Sedangkan amanat pesan dan pesan hampir sama yang disampaikan oleh Resdo. Ada tanggapan? Ya. Nada itu kalau menurut saya adalah cara penyair untuk menyampaikan sebuah isi puisinya menggunakan intonasi seperti sedih atau bahagia atau suatu suasana tertentu. Berarti suasana penyair untuk membawakan puisinya, ya, baik sedih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat teman kalian. Kalian dengarkan dulu, saya berikan satu contoh pembacaan puisi. Saya akan membacakan puisi yang saya dedikasikan untuk para petani. Mata luka senggon karta, serupa mas kumarupa. Upuh mengantarkan aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan pantang hidup dapat untuk dilipat dan ditabung. 1974, anak air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Perhatikan, kalau sudah kalian lihat tayangan tadi, ya, ketika seseorang membacakan puisi, di situ bisa kita lihat bagaimana ekspresinya ketika membaca, mimiknya, gerak tubuhnya, sampai dengan gaya bahasa yang dipilih dalam puisi tersebut. Nah, ya, ini sekarang ya saya bagikan dulu antologi puisi dari Khairil Anwar. Ya, nanti tugas kalian adalah membacakan satu persatu puisi baca. Mungkin ya, mungkin ada dari kalian yang sudah pernah membuat. Ada beberapa kriteria dalam pembacaan puisi yang Bapak nilai ya. Yang pertama, penghayatan atau ekspresi atau penjiwaan. Jika peserta didik mampu menunjukkan ekspresi penghayatan penjiwaan yang sangat baik, maka skornya nanti adalah 25. Bila peserta didik mampu menunjukkan ekspresi penghayatan dan penjiwaan yang cukup baik, skornya 20. Bila peserta didik menunjukkan ekspresi penghayatan dan penjiwaan yang kurang baik, skornya 15. Itu untuk penghayatan. Sedangkan untuk mimik atau gestur, ya, mimik atau gestur itu ungkapan gerak tubuh ya. Bila peserta didik mampu menunjukkan mimik dan gestur yang baik, skornya juga 25.
Kalau cukup baik skornya 20. Kalau kurang baik skornya 5. Artikulasi. Jika peserta didik mampu menunjukkan artikulasi dan pelafalan yang baik, skornya 25. Kalau cukup baik, skornya 20. Kalau kurang baik, skornya 15. Begitu juga dengan intonasi atau penekanan. Intonasi itu tinggi, rendahnya nada. Ya, jangan sampai pada saat pembacaan itu pembacaan yang penuh emosi tapi membacanya datar saja. Nah, itu ya. Jadi di sini jika peserta didik menunjukkan intonasi dan penekanan yang sangat baik, skornya 25. Kalau cukup baik skornya 20. Kalau kurang baik skornya 15. Sampai teknik membaca puisi. Yang pertama ya, ada interpretasi. Apa itu interpretasi? Yaitu salah satu kemampuan penting yang berkaitan dengan pemahaman terhadap puisi itu sendiri. Interpretasi dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan penafsiran atau penguasaan terkait kedua vokal atau intonasi. Sambil saya menjelaskan, kalau misalnya ada yang tidak paham bisa ditanyakan ya. Jadi ini saya sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya beri waktu 10 menit untuk mempelajari puisi yang sudah saya bagikan. Setelah itu nanti satu persatu maju ke depan untuk membacakan puisi satu. Lagu biasa. Sejarah rumah makan, kami kini berhadapan baru berkenalan. Cuma berpandangan, sungguh pun samudera jiwa sudah selam berselam. Masih saja berpandangan. Dalam lakon pertama, orkes meningkah dengan Carmen pula. Ia mengerling, ia ketawa, dan rumput kering terus menyala. Ia berkata, suaranya nyaring tinggi, darahku terhenti berlari. Ketika orkes memulai Ave Maria, usir ia ke sana. Terima kasih. Harus Taman punya kita berdua. Tak lebar luas kecil saja tak. Satu tak kehilangan lain jalan. Bagi aku dan kau cukuplah. Taman kembangnya tak berbulu madu. Padang rumputnya tak berbanding permadani. Halus lembut dipinjak bagi kita bukanlah halangan. Karena dalam taman punya berdua. Kau kembang, aku kembang. Aku kembang, kau kembang. Kecil penuh surya taman kita tempat merenggut dari dunia dan bumi. Terima kasih. Baik, anak-anakku semuanya, beri tepuk tangan semuanya. Ada beberapa tanggapan dari Bapak ya tentang tadi yang sudah kalian tampilkan dalam membaca puisi. Yang pertama ya, banyak sekali kesalahan artikulasi ya, kesalahan kecil ketika membaca. 1, 2 siswa mungkin bisa memberikan refleksi atau tanggapan. Kevin, ada tanggapan? Tidak ada tanggapan? Silakan, mungkin ada kesimpulan di apa kita? Ada kesimpulan dari pembelajaran ini? Apa kira-kira? Bisa lebih paham tentang puisi ya. Kalau sudah jelas, kita akhiri ya pelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan yang sudah diberikan tadi bisa bermanfaat sehingga bisa menjadi berkah, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.